Kalau aku bilang, ada bagian dari realita yang diam-diam menunggu kamu memperhatikannya dulu, baru ia memutuskan mau jadi apa. Kamu akan percaya atau kamu akan tertawa. Karena di satu sisi, sains bilang dunia itu objektif, dingin, tidak peduli. Tapi di sisi lain, tubuhmu bisa sembuh hanya karena percaya. Mesin acak bisa sedikit berubah saat kamu berniat. Dan sejarah manusia penuh bisikan yang sama. Pikiran bukan penonton, pikiran adalah bagian dari panggung. Pernah mengalami ini. Kamu memikirkan seseorang yang sudah lama tidak muncul, lalu tiba-tiba namanya muncul di layar ponselmu. Sekali dua kali mungkin kebetulan, tapi ketika itu terjadi berkali-kali, otak mulai berbisik, ada yang nyambung. Lalu ada hal yang lebih mengganggu, waktu. Saat menunggu kabar buruk, 1 menit terasa seperti 1 jam. Saat bahagia, 1 jam terasa seperti 1 menit. Kalau pikiran bisa membengkokkan waktu di dalam kepala, kenapa kita begitu yakin ia tidak pernah menyentuh apapun di luar kepala? Dan pertanyaan paling menyeramkan bukan bisakah pikiran mengubah realita, tapi ini, kalau bisa, mengapa kita tidak sadar kita sedang melakukannya setiap hari? Misteri ini tidak dimulai dari dukun, tidak dimulai dari ritual, tapi dari kampus, angka, dan mesin yang seharusnya tidak punya perasaan. Princeton Engineering Anomalies Research, PEAR. Di sana, Robert G. Jahn, mantan dekan School of Engineering and Applied Science, bersama Brenda Dunn, menguji random event generator. Mesin ini harus menghasilkan pola acak, tidak bisa ditebak, tidak memihak. Mereka melakukan sesuatu yang sederhana, tapi tidak sopan bagi sains. Meminta orang menatap mesin itu dan berniat. Bukan menyentuh, bukan merusak, hanya berniat. Condong ke kanan atau condong ke kiri. Hasilnya bukan ledakan, bukan keajaiban film, hanya penyimpangan kecil yang mereka klaim muncul berulang kali dalam data. Kecil, tapi keras, seperti ketukan pelan di pintu yang seharusnya tidak punya pintu. Dari titik itu, 1 kalimat mulai menghantui banyak peneliti. Kalau niat bisa menggeser peluang, maka realita mungkin tidak sepenuhnya netral terhadap kesadaran. Tapi PEAR bukan awal dari ide ini. Sejak ribuan tahun, manusia sudah curiga. Ada hubungan antara batin dan dunia. Di Upanishad, teks India kuno, kesadaran sering digambarkan sebagai dasar pengalaman, bukan sekadar produk sampingan. Dalam tradisi hermetik yang dikaitkan dengan Hermes Trismegistus, ada gagasan populer, the all is mine. Ini bukan bukti ilmiah, tapi ini jejak sejarah bahwa banyak peradaban menganggap pikiran bukan hanya milik manusia, melainkan prinsip kosmik. Lompat ke era modern, William James, tokoh besar psikologi, membahas bagaimana keyakinan dapat mengubah tindakan dan tindakan mengubah hidup. Ini jalur yang aman bagi sains, bukan atom yang tunduk pada pikiran, tapi manusia yang bergerak karena pikirannya. Dan ada satu ide yang sering kembali menghantui diskusi ini. John Archibald Wheeler dengan gagasan participatory universe. Semesta yang dalam level tertentu melibatkan pengamat dalam terbentuknya realita yang kita alami. Ini bukan jawaban final, tapi cukup untuk membuat pintu tetap terbuka. Sekarang kita masuk ke anomali yang paling dekat dengan kulitmu. Placebo, pil kosong, tanpa zat aktif, tapi rasa sakit berkurang, gejala mereda, kadang efek samping muncul, hanya karena orang percaya obat itu kuat. Henry K. Beecher menulis tentang The Powerful Placebo pada 1955. Lalu penelitian modern, misalnya Fabrizio Benedetti, membedah mekanismenya, endorfin, dopamin, sistem saraf otonom. Ini bukan mistik. Ini biologi yang merespons makna. Dan ada saudara gelap placebo, nocebo, saat keyakinan negatif memicu efek negatif. Sakit bertambah, mual muncul, tubuh seperti patuh pada narasi buruk yang ditanamkan di kepala. Di titik ini, misterinya memanas.
Kalau pikiran bisa mengubah reaksi tubuh tanpa zat, berarti ada sesuatu pada keyakinan yang bekerja seperti perintah. Pertanyaannya berubah, apakah perintah itu berhenti di tubuh atau kadang bocor keluar? Teori paling masuk akal dan paling aman adalah ini. Pikiran mengubah realita lewat persepsi. Otak bukan kamera, otak adalah mesin prediksi yang menebak dunia, lalu memperbaiki tebakannya berdasarkan sinyal. Dalam kerangka predictive processing, sering dikaitkan dengan Carl Friston, otak meminimalkan kesalahan prediksi. Jadi saat kamu percaya sesuatu, tubuh menyesuaikan, detak jantung, hormon stres, fokus mata, bahkan ambang nyeri. Itulah kenapa placebo mungkin tidak ajaib, karena harapan adalah sinyal, keyakinan adalah konteks. Otak membaca konteks, lalu mengaktifkan sistem penyembuhan yang memang sudah ada. Ditambah lagi ada efek sosial yang sangat nyata. Self-fulfilling prophecy, Robert K. Merton. Pygmalion Effect, Rosenthal. Kamu mempercayai sesuatu, kamu bertindak sesuai itu, orang merespons, dan dunia akhirnya terlihat seperti membenarkan keyakinanmu. Dalam versi mainstream, kekuatan pikiran itu bukan telekinesis, tapi kendali atas perhatian, dan perhatian adalah kemudi kehidupan. Masalahnya, ada beberapa data yang menolak diam di kandang penjelasan itu. Kita kembali ke angka acak, kembali ke mesin, kembali ke sesuatu yang secara teori tidak punya psikologi. Global Consciousness Project dipimpin Roger Nelson mengumpulkan data RNG dari banyak lokasi. Mereka melaporkan saat terjadi peristiwa emosional massal, kurva statistik terlihat menyimpang dari acak. Contoh yang sering dibahas, tragedi besar yang menyita perhatian dunia. Namun ini penting, klaim itu diperdebatkan keras. Banyak kritik soal pemilihan window waktu, multiple comparisons, dan interpretasi. Bahkan jika penyimpangannya nyata, efeknya kecil sekali, hampir seperti bisikan, bukan teriakan. Tapi justru karena kecil, ia jadi menakutkan. Karena hal yang kecil tapi konsisten adalah awal dari banyak revolusi sains. Seolah realita berkata, aku tidak akan memberimu bukti yang nyaman, aku hanya akan memberimu gangguan. Di titik ini, teori mainstream mulai goyah. Bukan karena pasti salah, tapi karena mungkin belum lengkap. Dan saat sains belum lengkap, teori alternatif selalu datang menawarkan peta rahasia. Di lorong gelap perang dingin, ada program yang sampai hari ini terdengar seperti plot film, proyek CIA yang dikenal publik sebagai Stargate. Fokusnya, remote viewing, klaim melihat informasi jarak jauh tanpa indera biasa. Nama seperti Russell Targ dan Harold Puthoff sering muncul dalam sejarah riset awal terkait topik ini. Tapi statusnya tidak pernah menjadi sains arus utama. Banyak laporan dianggap tidak cukup kuat, tidak konsisten, atau sulit direplikasi. Namun what if-nya tetap menggigit. Bagaimana jika kesadaran bukan hanya produk otak, tapi juga semacam antarmuka yang kadang bisa mengakses informasi di luar jalur sensorik. Bukan berarti semua cerita paranormal benar, tapi berarti batasan kita tentang di mana pikiran berada mungkin salah. Teori lain menempel ke fisika kuantum, misalnya interpretasi yang mengaitkan pengamat dengan hasil pengukuran. Tapi ini wilayah licin. Fisika kuantum sering disalahpahami dalam budaya populer. Banyak fisikawan menolak klaim pikiran langsung mengubah partikel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teori alternatif yang paling jujur terdengar begini. Mungkin ada efek yang sangat halus, sangat lemah, dan hanya muncul di kondisi tertentu yang belum kita mengerti. Bukan mukjizat, bukan kontrol absolut, tapi celah kecil yang menolak ditutup. Sekarang bayangkan implikasinya kalau celah kecil itu nyata. Berarti perhatian bukan hanya milikmu. Perhatian adalah energi sosial. Ketika jutaan orang fokus pada ketakutan yang sama, mungkin yang tercipta bukan cuma kepanikan, tapi arah. Bukan berarti semesta mengabulkan keinginan seperti katalog, tapi realitas sosial jelas membuktikan satu hal. Narasi kolektif membentuk keputusan kolektif.
Pasar panik karena keyakinan. Konflik membesar karena cerita. Harapan menyebar karena contoh. Dan itu mengarah pada ketakutan yang lebih sunyi. Kalau pikiran memengaruhi realita, meski hanya lewat tindakan dan persepsi, maka konsumsi informasi harianmu adalah ritual. Apa yang kamu tonton sebelum tidur adalah program untuk otakmu besok pagi. Artinya, kekuatan pikiran bukan slogan motivasi, ia adalah tanggung jawab. Karena pikiran yang tak dijaga bisa menjadi pabrik ketakutan, dan ketakutan selalu mencari bukti untuk membenarkan dirinya. Mungkin rahasia terbesar bukan pada mengubah dunia luar secara langsung, tapi pada satu kemampuan yang sering diremehkan, memilih apa yang kamu izinkan tinggal di kepalamu. Karena di sanalah semua realita pribadi dimulai. Sebelum kamu berkata, sebelum kamu bergerak, sebelum kamu menyerah atau bertahan. Ada satu momen kecil, kamu mempercayai sebuah kemungkinan. Dan mungkin itulah bentuk keajaiban yang paling manusiawi. Bukan melawan hukum alam, tapi menyalakan versi dirimu yang berani bertindak. Dalam banyak kasus, dunia tidak berubah karena kamu memaksa semesta. Dunia berubah karena kamu akhirnya bergerak. Kalaupun ada efek yang lebih misterius dari itu, efek halus yang menyentuh peluang, maka ia tetap berawal dari tempat yang sama, perhatian, niat, kesadaran yang tidak lagi tercecer. Jadi mungkin pertanyaannya bukan apakah pikiran mengubah realita, tapi realita versi mana yang sedang kamu bangun diam-diam lewat pikiranmu sendiri setiap hari. Sekarang giliran kamu. Pilih satu dari 3 opsi ini dan tulis di komentar. A. Pikiran membentuk realita. B. Realita membentuk pikiran. C. Keduanya, sebuah loop yang saling mengunci. Lalu ceritakan satu momen paling tidak masuk akal yang pernah kamu alami. Kebetulan yang terlalu rapi, firasat yang tepat, atau justru keyakinan yang menjatuhkanmu. Aku mau baca semuanya, karena pola paling jujur sering muncul dari banyak pengalaman kecil. Kalau kamu mau part 2 yang lebih dalam, kita bedah eksperimen, kritik statistiknya, dan cara melatih niat tanpa terjebak fantasi. Tulis satu kata ini, niat. Dan tulis juga, kamu ingin kubahas sisi sainsnya dulu, atau sisi misterinya dulu.